Firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk terus menabur. Menabur apa? Tentunya menabur kebaikan. Karena apa? Karena apabila kita menabur, maka pasti kita akan menuai apa yang sudah kita tabur. Ya. Jadi kalau dikatakan kata terus ini berarti di dalam kita menabur itu dalam situasi apapun, ya kita harus terus menabur, ya supaya dapat menuai. Walaupun kita dalam situasi waktu berduka, ya, dalam situasi masih lemah, dalam situasi krisis ekonomi, ya, dan ataupun ya masih belum mapan, ya belum mapan perekonomian kita, ya, firman Tuhan mengatakan di sini teruslah menabur. Ya. Sangat indah firman Tuhan bagi kita hari ini yang mengajak kita supaya kita terus menabur, karena dengan itu ya tujuannya kita pasti menuai. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingatlah pesan Tuhan hari ini yang disampaikan melalui Mazmur ini. Teruslah menabur. Menabur apa? Menabur kebaikan. Bahkan mesti di tengah-tengah air mata, mari tetap berjalan sambil menabur. Itu dikatakan di sini. Ya. Menabur apa? Menabur benih. Mengapa? Mengapa harus menabur? Sudah dijawab oleh firman Tuhan. Karena apabila kita menabur, kita akan menuai. Mari kita buka dalam Galatia pasal yang ke-6. Ya, kitabnya Rasul Paulus, Galatia 6 ayat yang ke-7 dan ayat sampai ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat, ya. Saya akan baca, Bapak Ibu dan Saudara mengikutinya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita cukup-cukup berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, ini adalah firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, bahwasanya dia mengatakan di dalam ayat itu, ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kata jangan sesat di sini berarti ya ada orang-orang yang memikirkan mana mungkin ada pikiran-pikiran negatif yang dipikirkan oleh manusia itu. Tetapi Rasul Paulus sangat jelas dikatakan di sini jangan sesat. Kenapa jangan sesat? Di dalam ayat 7 itu tadi dikatakan di situ Allah tidak dapat dipermainkan, ya. Bahwasanya
akan datang. Nah, apakah padinya itu tumbuh subur? Kalau dia tidak tumbuh subur, dia akan menambah pupuk. Ya, kalau ada rumput-rumput, ya di dalam sawah itu yang menghalangi pertumbuhan dari padi itu, dia pasti ya mencabut rumputnya. Kalau bahasa di sana dikatakan marbaboi, ya, dia pilih rumput-rumputnya, ya, dan akar-akarnya itu agak dilembutkan supaya dia subur, ya, supaya dia nantinya menghasilkan. Nah, jadi dalam menabur padi itu, apakah besok langsung bisa panen? Tidak, mungkin akan ditunggu, ada yang 100 hari. Kalau ini ya yang pakarnya ini adalah Ibu Marbun, ya kan Bu? Selalu menanam padi, dalam 1 tahun berapa kali panen, ya. Kalau di kampung kami hanya 1 kali panen, ya, itu namanya padi tahunan. Ya, kalau Ibu Marbun ini mau 3 kali panen, ya Bu ya. Nah, makanya aku selalu dapat 3 guni beras, nah, gitu dalam setahun itu, ya. Nah, karena mereka panen, ya Bapak Ibu dan Saudara. Firman Tuhan dalam 2 bulan ini berturut-turut telah diajarkan kepada kita supaya kita mau memberi, ya kan Bapak Ibu? Itu merupakan satu hal yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan supaya apa? Di dalam memberi itu sama dengan artinya menabur, ya. Nah, Rasul Paulus ini mengajarkan kita menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, tetapi menabur dalam roh akan menuai yang kekekalan. Menabur dalam roh maksudnya di situ Bapak Ibu, pengorbanan yang kita lakukan. Pengorbanan apa yang kita lakukan? Ya, kalau pengorbanan di dalam roh itu tentu apa? Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan apa namanya sesuatu yang bisa kita beri untuk Tuhan, ya. Itu adalah menabur di dalam roh. Nah, kalau itu dilakukan Bapak Ibu dan Saudara, yang akan kita tuai apa? Dikatakan oleh firman Tuhan, kekekalan. Kekekalan itu apa? Kekekalan itu adalah ya hidup yang kekal. Setelah hidup di dunia ini ada nantinya hidup yang kekal, yaitu surga. Ya, karena di dunia ini kita hidup mungkin 70 tahun, ya, mungkin lebih dari situ lagi, ya. Mungkin ada yang belum 70 tahun sudah meninggal, ya kan? Seperti saudaranya Bapak Papa kemarin masih berumur 53 tahun sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita tidak tahu, itu adalah haknya yang punya nafas kehidupan, kapan dia akan memanggil. Ataupun kalau ya sering dikatakan oleh yang memberikan kata-kata penghiburan bahwasanya rumahnya sudah selesai dibangun, ya. Kalau rumahnya sudah selesai dibangun, tentu penghuninya akan menempatinya. Percaya Bapak Ibu bahwasanya rumah kita sedang dibangun di sana, amin. Nah, percaya, amin. Amin. Untuk itu menaburlah di dalam roh, jangan menabur di dalam daging, ya. Menabur di dalam daging apa artinya di situ? Melakukan sesuatu yang rohani itu tetapi dengan sungut-sungut, melakukan segala sesuatu itu dengan terpaksa, melakukan yang rohani itu pergi ke gereja, memberikan persembahan, ya, ataupun memberikan iuran dan yang lain-lainnya, tapi dengan keadaan terpaksa. Ingatlah, kita tidak akan menuai yang baik apabila hal itu kita lakukan, ya Bapak Ibu. Ya, jelas-jelas dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, jangan sesat. Tadi saya katakan karena banyak pikiran yang tersesatkan, pikiran yang disesatkan, ya. Dipikirnya Allah itu bisa dipermainkan. Allah tidak bisa dipermainkan, ya. Jadi jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu akan dituai, ya. Ingat Bapak Ibu dan Saudara,
ya, itu berarti berbohong. Ya. Jadi apa yang dituainya? Yang dituai orang yang melakukan persembahan dengan berbohong, tentu akan dia menuai kebohongan. Ya, kebohongan yang akan dituainya. Ya, pasti nanti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, belalang akan datang. Apa itu belalang pelahap? Mungkin kecelakaan, penyakit, kerugian, dan yang lain-lain. Ya, kita bisa menguji apa yang kita lakukan, mengintrospeksi apa yang kita lakukan dengan tulus kalau kita mengisi amplop yang disediakan itu, atau dengan terpaksa. Ya, Bapak Ibu. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di sini, menabur kebaikan akan menuai kebaikan, menabur kejahatan akan menabur kejahatan. Berapa yang akan kita dapat? Dikatakan oleh firman Tuhan di sini, ya, orang yang mendengar firman dan mengerti. Siapa yang melakukan? Yang mendengar firman. Dan siapa? Mereka yang mengerti. Jadi bagi yang paham aja ya, yang melakukan ini. Kalau Bapak Ibu paham, lakukan akan firman Tuhan. Ya, dikatakan sini jelas sekali. Ya, dan mana itu ia berbuah, pasti berbuah. Ya, buahnya berapa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, dicatat ini bagi yang berdoa, jangan salah-salah berdoa. Ada yang bilang 2 kali lipat, 10 kali lipat, 15 kali lipat. Katakan dengan firman Tuhan ini, ya, 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Catat ayatnya. Jadi pada waktu kita melakukan sesuatu itu, ya, ada di dalam hati kita, di dalam iman kita, akan kita dapatkan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Amin. Ya. Firman Tuhan ini sebenarnya apa rupanya tujuannya? Tujuannya lebih besar, ya. Apabila tabur yang baik, ya, jangan tabur yang jahat. Jika engkau menolong orang, akan diganti dengan orang menolong kita. Ya, saya sering ditolong orang. Pada waktu kalian menolong saya, coba kalian ingat, ada enggak yang menolong kalian? Pasti ada, ya kan? Iya. Saya juga mau menolong orang. Pada waktu saya menolong itu, dan saya berpikir nanti kalau saya membutuhkan pertolongan, pasti dilakukan orang. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, lakukan, ya, lakukan dengan tulus, lakukan dengan ikhlas apabila kita melakukan pertolongan kepada orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang menuai itu tadi pasti, orang yang menabur itu pasti menuai. Ya, kita sangat, ya, masih di dalam
yaitu si Rijal. Tetapi apabila kita melihat si Risat Eliezer, apa yang terjadi? Sepertinya dia itu kejepit melakukan sesuatu. Mungkin dia sudah dikatakan, udahlah, ikutlah kau bersama dengan kami. Pasti kau nanti akan mendapatkan lagi uang. Berapa yang didapatkan? 500 juta. Sama seperti yang dijanjikan kepada si Ma'ruf, juga kepada si Rizky Rijal. Ya, satu menjanjikan apabila mereka mengikuti skenario yang dilakukan oleh satu itu, maka mereka akan mendapatkan uang berapa? 500 juta per orang. Tapi alhasil apa Bapak Ibu? Yang ditabur dengan kejahatan, yang ditabur dengan kebohongan, tentu yang dituainya adalah hal-hal apa? Yang mengecewakan. Hukuman mati 20 tahun, 15 tahun dalam penjara, Bapak Ibu dan Saudara. Eliezer yang melakukan dengan jujur, akhirnya dia bebas. Dan kemarin kembali dia ya tetap menjadi dalam jabatannya sebagai polisi. Maka demikian Bapak Ibu dan Saudara. Sepertinya kebaikan-kebaikan yang kita tabur kok belum ada hasilnya. Katanya akan didapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Sabar Bapak Ibu dan Saudara, ya. Sabar, kelak nanti kita akan mendapatkan. Ya, di dalam kitab Galatia itu dikatakan tadi Bapak Ibu, ya. Ya, Galatia berapa tadi? Galatia 6 ya. Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan di situ, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ingat itu Bapak Ibu dan Saudara, ya. Kalau kita melakukan sesuatu itu harus terus-menerus, tidak menjadi lemah. Coba kalau Eliezer itu lemah dia, ya, mungkin dia ikut akan dihukum sama seperti yang diumumkan oleh jaksa itu 16 tahun, ya kan? Ataupun lebih dari situ. Tetapi karena dia bertahan melakukan kebaikan, maka semua memberikan pujian, maka pengampunan datang kepada dia, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di dalam Alkitab juga ada contoh. Coba kita buka dalam Ulangan 23, Ulangan pasal 23, ayat yang ke-3 dan 4. Demikian. Ulangan 23 ayat 3 dan 4. Ya. Seorang Ammon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat 4. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Pekor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya engkau dikutukinya engkau. Nah, ini adalah firman Tuhan mengingatkan kita kepada bangsa Israel bahwasanya bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Pada waktu mereka ya keluar dari tanah Mesir mau pergi ke tanah Kanaan, Tuhan menuntun mereka di perjalanan. Sampai lama 40 tahun mereka berjalan. Dan di perjalanan itu ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Ada juga kota-kota yang harus dilewati, ya. Termasuklah di dalam ayat yang ketiga ini, ya, mereka harus melewati Ammon dan mereka juga harus melewati Moab. Pada waktu itu bangsa Israel memerlukan mungkin air minum, memerlukan mungkin ya penginapan, memerlukan mungkin ya makanan karena mereka sudah capek, ya. Tetapi orang Ammon dan orang Moab ini tidak melakukan hal itu. Di dalam ayat 4 dikatakan jelas, karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari tanah
tetapi mereka tidak memberinya. Maka dengan ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada orang yang datang meminta kepangan kepada kita, kalau memang ada di dalam diri kita, ya kita punya, jangan bilang enggak ada. Tapi kalau ada umpamanya kita air minum, ya kasih aja air minum, ya kan? Air minum kok yang diminta. Nah ini adalah firman Tuhan, ya. Paulus juga menyatakan bahwa Allah tidak dapat dipermainkan. Di perjanjian lama ini juga kita melihat ini sampai kepada keturunan yang 10 pun, Amon dan juga, ya, dan juga siapa tadi? Dan juga Moab, ya. Ini adalah orang-orang yang disingkirkan untuk menerima berkat Tuhan, ya Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Amon dan Moab ini tidak dibolehkan masuk berjemaah. Kalau tidak dibolehkan masuk berjemaah, berarti berkat Tuhan pun, ya, tidak mereka terima. Nah, yang mau saya katakan di sini Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, apabila kita berbuat baik, itu mengena kepada keturunan kita. Amin. Apabila kita berbuat jahat, mengena juga kepada keturunan kita. Mereka akan menuainya sampai pada keturunan yang ke-10, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi inilah poin yang pertama yang saya katakan tadi, ya. Dalam temanya tadi, teruslah menabur dalam kebaikan. Mengapa harus terus menabur dalam kebaikan? Karena apa yang ditabur itu akan dituai. Kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kita menanam yang jahat, maka yang jahatlah yang akan kita tuai, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang sekasihi dalam Tuhan, berbagai contoh sudah saya sebutkan di sini, baik di bangsa Indonesia ini, baik lewat firman Tuhan yang saya bacakan tadi, ya, itu mengajarkan kita supaya kita itu melakukan yang baik, terus melakukan yang baik, karena apa yang ditabur, yang baik yang ditabur, maka yang akan kita tuai adalah yang baik, ya. Dan poin yang kedua, teruslah menabur hingga waktu menuai, jangan berhenti menabur. Sudah saya baca tadi di dalam ayat yang ke-9, Galatia 6 ayat ke-9, bisa dibuka kembali, Galatia 6 ayat ke-9, bahwasanya, ya, akan ada waktu menuai, tapi jika sebelum waktu menuai kita berhenti, ya, menabur kebaikan, ya, maka kita tidak akan menuai kebaikan. Jangan-jangan sudah lama kita menabur dalam kebaikan, tetapi pada akhirnya nanti ada kita lakukan hal yang jahat. Jangan-jangan yang jahat itu yang kita tuai. Maka untuk itu firman Tuhan mengatakan di sini, ya, jika kita tidak menjadi lemah, itu artinya harus terus-menerus kita melakukan kebaikan supaya kita, ya, menuai dalam kebaikan. Ya, ada contoh ilustrasi, ya. Ada penjaga gudang. Penjaga gudang ini dia adalah orang baik, ya. Tidak mau melakukan kejahatan. Umpamanya, ya, di gudang itu dikatakan oleh tuannya ada hal-hal yang berharga, pasti dikembalikan kepada tuannya, ya, dikembalikan. Nah, itu sebagai contoh bagi orang-orang yang ada di rumah tinggal. Umpamanya kalau ada tinggal entah uang itu, jangan-jangan itu, ya, suatu percobaan. Apakah dia ini orang yang bisa dipercaya, ya, orang yang bisa dipercaya atau tidak, ya. Nah, atau kita sebagai anak buah, ya kan, di dalam satu perusahaan, ya, harus kita selalu melakukan kebaikan. Sama seperti yang penjaga gudang ini tadi, dia selalu baik, dia selalu melakukan yang benar, ya, walaupun tidak dilihat oleh tuannya, ya, dia bekerja dengan baik. Dia meletakkan barang-barang, namanya barang itu dikatakan kamu harus susun di sini, harus susun di sini, ya, pada tempatnya, dilakukannya dengan baik, ya.
Ibu dan Saudara, ya, dia sangat membutuhkan dana, ya, karena dia mempunyai anak, ya. Anaknya ini sakit, jadi dia butuh dana. Nah, dia takut bilang sama tuannya ini, sesuatu ada di gudang itu, ya, ada uang di situ diletakkan oleh tuannya ini. Dia mengambilnya, saudara. Dia ambil dan dibawa ke rumah untuk berobat sama anak. Bapak Ibu dan Saudara, selama beberapa tahun, mungkin dia sudah ada 10 tahun di sana, kebaikan-kebaikanlah yang dilakukannya. Tetapi pada akhirnya, ya, dia lakukan sesuatu, yaitu mencuri. Dia nggak tahu bahwa di gudang itu sudah ada CCTV. Ya. Nah, pada waktu itu tuannya mengatakan, kita buat lagi namanya si Topan. Topan, tadi saya letakkan uang di situ ada 5 juta. Ada kamu ambil? Nggak ada, Pak. Nah, sekarang kita buka CCTV, ya. Nah, dibuka CCTV. Akhirnya ketahuan bahwa dialah yang mengambil uang itu. Nah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun hilang. Oleh karena apa? Oleh karena hanya satu kejahatan yang dilakukan. Mungkin kalau dia meminta kepada tuannya itu, diceritakannya bahwa anaknya sakit, pasti tuannya akan menolong dia. Pasti ada solusi yang dilakukan oleh tuannya kepadanya. Tetapi oleh karena kejahatan yang dilakukan, hilanglah kebaikan yang selama berpuluh-puluh tahun. Karena nilai seperti rusak, itu guru bahasa Indonesia yang jawab, rusak susu sekolahnya. Tak guru bahasa Indonesia tanda, ya. Jadi jangan karena sedikit, ya, kita nggak jadi menuai yang baik. Amin, Bapak Ibu dan Saudara. Teruslah berbuat baik, teruslah melayani Tuhan. Jangan pada awalnya kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, akhirnya nanti kita menjadi lemah oleh karena sesuatu hal, ya. Teruslah melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita dan Dia mengatakan, ini adalah anakku yang setia, sama-sama bersama-sama dengan aku, dengan anak-anak Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, dan engkau akan kuberikan upah yang indah. Amin. Ya, lakukan sampai jangan lemah kita melakukannya, ya. Oke. Dan ada contoh di Alkitab, ya, di Alkitab seperti Yusuf. Yusuf ini adalah menjadi suatu tokoh yang kita teladani, ya. Dia menjadi, ya, berhasil oleh karena apa? Karena dia selalu melakukan kebaikan. Saudara-saudaranya merancang hal yang jahat kepadanya. Hal yang jahat dirancangnya apa? Mau dimasukkan ke lubang sumur. Apalagi dikatakan kepada ayahnya bahwasanya dia sudah dimakan oleh singa. Tetapi itu bukan benar, ya. Tetapi pada waktu itu, walaupun itu dilakukan kepada Yusuf itu, selalu dia melakukan hal yang baik. Sampai-sampai dia dijual ke tanah Mesir, saudara. Dia berada di rumah Potifar. Di rumah Potifar pun dia melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena hal yang baik dilakukannya, maka istri Potifar ingin memilikinya, saudara. Tetapi di dalam hal itu pun dia tidak berbuat jahat. Dia tetap
saudara, ya. Dan mimpi itu bisa diartikannya saudara. Bahwasanya dalam 7 tahun kelimpahan akan datang, tetapi 7 tahun kemudian ya akan datang kelaparan. Nah, dia menawarkan apa? Yusuf tambahkan satu penjelasan agar Firaun mencari orang yang beriman, yang bisa mengatur semua kebutuhan selama 7 tahun kelimpahan itu. Ya, kelebihan itu dikumpulkan dan dimasukkan lagi dalam lumbung supaya nanti ketika masa kelaparan rakyatmu, rakyat negeri ini tidak kelaparan. Dia mengatakan itu. Yang sebenarnya hanya mengartikan mimpi dia dipanggil, tetapi ada hal-hal yang baik yang diberitahukannya kepada raja itu. Bapak Ibu dan Saudara, kita yang ada di sini, mungkin kita bekerja di dalam satu instansi, di dalam satu perusahaan, ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tetapi di luar tanggung jawab yang diberikan kepada kita, ada kemampuan yang lain yang akan kita sumbangkan di situ. Sumbangkanlah dengan tidak, ya, dengan tidak harus menginginkan ada balasan kepada kita. Amin. Sama seperti Yusuf ini, saudara. Akhirnya di dalam hal ini, ya, bahwa raja itu memberikan satu penilaian kepadanya. Penilaian apa yang diberikan kepada Yusuf? Ya, diberikan penilaian kepada Yusuf bahwa Yusuf itu adalah orang yang pintar. Dalam pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita orang pintar, lakukan kepintaran yang ada dalam diri kita. Amin. Dalam pelayanan yang ada di tempat ini, kalau kamu mampu melakukannya, lakukan dengan tulus ikhlas. Ya. Karena ada penilaian. Penilaian dari siapa? Penilaian dari Tuhan kita yang punya segala sesuatunya. Ya. Dia diberi penilaian bahwa dia adalah pandai manajemen. Ya. Dengan kelimpahan yang datang selama 7 tahun. Tetapi 7 tahun kemudian akan datang kelaparan. Apakah kelimpahan yang 7 tahun itu ya akan terus ada? Tidak akan terus ada apabila tidak ada dilakukan tabungan-tabungan saudara. Maka ya dengan ini ya kita pun yang ada di sini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kalau kita mempunyai hal yang melimpah, harus kita tabung sebagian-sebagian. Amin. Iya. Kalau kita ada uang bawang umpamanya banyak, ya tabunglah. Suatu waktu membayar bawang itu akan melimpah. Langsung mekel dong, duduk bawang. Iya. Oke, ya. Seperti ini, ya. Yusuf ini orang baik, mau memikirkan rakyat baik, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, saudara. Dia tidak tahu apa yang akan diberi kepada dia, saudara, tetapi ditawarkannya itu. Ya, apa yang ada dalam diri kita berikan kepada Tuhan, Bapak Ibu, berikan kepada pekerjaan Tuhan. Karena sangat jelas di sini, jangan sesat bahwa Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti digenapi. Yang akhirnya saudara, ya Yusuf yang sudah dijadikan waktu itu sebagai budak, dia sudah difitnah, dia sudah pernah di penjara, ya. Tapi pada waktu itu pun dia memikirkan orang walaupun dia di penjara, saudara. Akhirnya apa yang dia dapatkan, saudara? Akhirnya Raja Firaun itu mengangkat dia, ya, menjadi perdana menteri. Amin. Nah, sesuatu yang kita sumbangkan apabila itu memang diperlukan di dalam rakyat, di dalam jemaat, di dalam keluarga kita. Kalau kita ada kemampuan, sumbangkan itu. Karena kelak kita akan mendapat imbalannya. Sama seperti ya, seperti si Yusuf ini. Yusuf menjadi perdana menteri. Untuk itu saudara, teruslah tabur kebaikan di tengah apapun yang kita alami. Ya, di tengah penderitaan, di tengah air mata, di tengah krisis, di tengah perjuangan. Apabila kamu masih sekolah, taburlah kebaikan kepada teman-temanmu, tabur kebaikan kepada gurumu, tabur kebaikan kepada orang tuamu, tabur kebaikan di dalam pelayanan ini. Kelak kita akan mendapatkannya. Amin. Coba kita buka ya ayat yang terakhir dalam Efesus
Efesus pasal yang ke-6. Efesus 6 ayat berapa? Ya. Mari kita baca bersama-sama dengan bangkit berdiri. Saya ajak teman-teman. 2, 3 ya. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Dari siapa kita dapat balasannya, Bapak Ibu? Dari Tuhan. Ya, tetap berdiri. Ya, karena Rasul Paulus juga mengatakan di kitab Korintus, ya 1 Korintus 15 ayat 58. Apa dikatakan di situ, Bapak Ibu? Coba buka, tetap berdiri ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Dapat? Iya. Kita baca sekali lagi, Bapak Ibu dan Saudara. 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Taburlah yang baik, pasti